Lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu dan mohon maaf karena saya sakit ya, agak cukup lama ya, saya hampir setengah bulan lebih ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai fit kembali. Kita bisa belajar bersama-sama ya, kita ingin melanjutkan itu. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk belajar bagaimana melakukan penulisan karya ilmiah dimulai dari awal sampai akhir ya. Dan pada pertemuan yang lalu, pada intinya pertemuan yang lalu itu adalah kita menyiapkan data ya. Jadi data yang perlu kita siapkan semuanya harus fix sebelum kita menulis. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, ibarat kita mau masak, kita bahan-bahan itu sudah ada semuanya ya. Dan bahan-bahan sudah ada semuanya, termasuk langkah-langkah yang mau kita eh, terapkan atau aplikasikan atau dipraktekkan dalam memasak itu juga sudah jelas ya, apa yang perlu disiapkan pertama kali dan sebagainya. Nah, sehingga kokinya itu adalah AI ya. Nah, AI itulah sebagai koki dia yang akan meramu, membantu kita menulis, membuat abstraksi dan sebagainya ya. Nah, itu eh, salah satu cara kita untuk membuat ilustrasi ya, bagaimana kita menulis karya ilmiah dan kaitannya dengan bagaimana posisi AI dalam konteks kita. Nah, sehingga tulisan kita itu betul-betul tidak berbau AI murni ya, tetapi kita memang minta bantuan AI untuk menuliskan, tapi data-datanya dari kita semuanya ya. Nah, oleh sebab itu kemarin di beberapa pertemuan yang lalu saya atau kita sudah belajar bersama-sama menyiapkan semuanya itu dimulai dari brain text dan kemudian data-data literatur review yang berpusat dari Scopus ya. Kita memang kemarin fokusnya di Scopus supaya datanya atau Elsevier ya supaya datanya lebih akurat ya. Nah, termasuk data-data tidak hanya data-data di pendahuluan, tetapi juga data-data termasuk data-data yang ada untuk atau temuan-temuan yang ada di dalam bagian pembahasan itu juga sudah harus ada. Ya. Nah, intinya kemarin saya berharap Bapak Ibu selama eh, hampir 1 bulan ya, itu saya berharap Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan data-data itu. Nah, nanti kita diskusikan ya. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan Bapak Ibu, tidak ada materi tapi saya langsung praktek dan nanti diskusi supaya kita lebih bisa eh, mengembangkan ya. Karena memang AI itu harus banyak banyak latihan ya, banyak latihan dan banyak uji coba ya. Tapi kalau tidak banyak uji coba itu nanti AI-nya juga tidak akan terasah, kitanya juga tidak akan terasah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari kalau kemarin kita sudah mulai dari brain text ya Bapak Ibu, ya brain text kita sudah mulai dari brain text dan kemarin kita sudah membuat pendahuluan, membuat abstraksi dan juga membuat semacam outline ya, termasuk juga hal yang paling penting ya kita sudah menemukan eh, novelty di situ lewat AI brain text. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menggabungkan ya yang lain dari apa yang sudah kita hasilkan dari brain text ya seperti kemarin kita sudah eh, ya kita mungkin di sini ya. Nah kemarin kita sudah menghasilkan ini ya Bapak Ibu, baru sudah menghasilkan ini. Ini ada teks-teks asli ya dari brain text. Ini temanya kita kemarin ya. Ini contoh ya, contoh dari saya ya. Materinya dari saya. Nah, untuk
Bapak Ibu yang berasal dari eksak itu tinggal menyesuaikan saja, ya. Nah, ini contoh dari saya tentang sastra, ya. Nah, ini eh, outline-nya yang berasal dari brain text, ya. Nah, hasil dari brain text ini Bapak Ibu, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita melakukan validasi, kita melakukan revisi, parafrase, menambah dan mengurangi, ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Nah, dengan cara begitu maka kita bisa masuk, ya, pikiran-pikiran kita bisa masuk di dalamnya. Nah, salah satu caranya adalah Bapak Ibu, ini kemudian saya alihkan, ya, teks yang desain outline ini semuanya dari pendahuluan sampai akhir, ya, dari sampai penutup, ya, saya copy paste dan kemudian saya eh, masukkan di ChatGPT, ya. Bapak Ibu bisa memakai ChatGPT apa namanya 305 boleh, ya, 405, 40 juga boleh, ya. Kebetulan saya memakai yang 440, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Nah, di sini supaya cepat memang saya sudah mengcopy semuanya, ya, supaya tidak ada proses saya khawatir ada hambatan. Nah, saya copy Bapak Ibu, ya, di sini eksplorasi distopia pengetahuan dalam drama, ya, Life of Galilei, perspektif sejarah dan dampak sosialnya. Nah, ini adalah hasil dari Braintext kemarin, ya, Bapak Ibu. Braintext kemarin, dan tugas kita adalah kemudian melakukan parafrase, merevisi supaya uh, itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, Bapak Ibu bisa manual, bisa dicek kembali, ya. Mungkin ini dipindah dulu di Word dan kemudian Bapak Ibu coret mana yang tidak perlu, mana yang perlu, mungkin susunannya itu harus dirapikan, ya, supaya sesuai, ya, tidak terlalu banyak subbab-subbab gitu. Nah, ini kan terlalu banyak subbab, ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, ya. Cuman nanti harus kita hilangkan subbab-subbab itu. Nah, ini membantu kita untuk mendetilkan segala sesuatunya, ya. Nah, kalau kita pakai cara merevisinya pakai ChatGPT itu juga bisa kita lakukan di sini, ya. Nah, di sini oke, sudah seperti itu. Kemudian saya punya prompt di sini, ya. Tolong baca dengan seksama outline dari artikel yang berjudul eksplorasi bla 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 ini, ya. Setelah Anda memahaminya dengan baik, maka selanjutnya saya akan mengajukan beberapa permintaan khusus terkait outline tersebut. Jadi biarkan ChatGPT membaca dulu, ya, apa yang menjadi outline kita. Setelah itu dia menjawab, ya, outline artikel eksplorasi ini dan sebagainya, ya. Nah, silakan ajukan permintaan khusus terkait outline tersebut dan saya akan membantu dengan sepenuh kemampuan, ya. Oke, gitu, ya. Nah, kemudian apa yang kemudian kita lakukan? Yang kemudian kita lakukan adalah kita memasukkan prompt atau perintah selanjutnya, ya, terkait dengan outline di atas. Nah, saya punya prompt yang lain. Nah, di sini oke, saya sudah membuat contoh prompt, ya Bapak Ibu. Nanti ini bisa kita kirimkan Bapak Ibu semuanya. Perintah yang pertama, kenapa saya sebagian pakai bahasa Inggris, ya? Nanti supaya sebenarnya bisa pakai bahasa Indonesia semuanya, ya. Nanti tapi kita inginkan hasilnya memang pakai bahasa Inggris supaya nanti akan saya kaitkan dengan site AI soalnya, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, prompt yang pertama, perintah yang pertama adalah suggest a new structure for writing a better article to address those limitations. Ya, follow the traditional structure of research paper: introduction, materials and method, results, discussion, dan conclusion. Jadi berilah saran untuk struktur
artikel yang lebih baik, ya, ya ikuti apa namanya strukturnya, ada introduction, material, method, result, description, conclusion. Itu ya seperti kita oh, tahu itu namanya imarat, ya. Kenapa begitu? Karena eh, di sana tadi outline-nya itu masih banyak sub-sub bagian. Ya. Nah, breakdown each section to subsection accordingly. Jadi silahkan disesuaikan dengan membuat breakdown section-section yang ada. Ya. Untuk sebagian utama, uraikan menjadi subbagian yang relevan, ringkas konten dari setiap subbagian secara singkat. Ya. Selain itu, untuk setiap subbagian, usulkan pertanyaan-pertanyaan literatur yang terarah guna membantu menemukan referensi yang relevan di basis data ilmiah. Jadi ini menjadi penting juga prompt itu ya, supaya kita bisa mendapatkan referensi yang relevan ya. Pertanyaan ini harus memfasilitasi tinjauan literatur komprehensif yang mendukung sebagian pendahuluan, bisa 4 pertanyaan, metodologi 2 pertanyaan, ya, hasil di bagian hasil 4 pertanyaan, diskusi 4 pertanyaan, dan pastikan artikel sesuai dengan standar publikasi akademik berreputasi. Pastikan strukturnya logis, jelas dalam konten. Anda dapat menambah mengurangi konten sesuai dengan kebutuhan agar struktur outline sesuai dengan artikel jurnal berreputasi internasional ya. Nah, ini menjadi penting di sini ya. Nah, Bapak Ibu, eh, ini hasilnya, kemudian kita copy ya, kita copy dan kemudian kita lihat di sini. Nah, kita copy di sini, nah hasilnya ini. Suggest new structure, sama ya Bapak Ibu dengan tadi. Nah, ini hasil dari revise-nya ya. Hasil dari eh, setelah kita klik ya, kita minta bantuan ChatGPT, ya mereka kemudian dia menuliskan revise structure ini ya, exploring dystopia knowledge in battlefield drama and ini ya. Kemudian dia sesuai dengan introduction ya, nah, dia membuat ini konsep background-nya seperti ini, problem statement seperti ini, objektif ya. Semuanya ini berdasarkan apa yang sudah kita hasilkan dari apa dari brain text ya. Tapi kemudian dievaluasi, direvisi ya supaya itu lebih masuk akal, tidak terlalu banyak sub-subnya gitu ya. Nah, ini kemampuan ChatGPT di sini memang ya. Kemampuan ChatGPT dia sangat sangat cerdas ya. IQ-nya kalau 40 itu katanya IQ-nya 90. Tapi kalau yang 40 apa gitu ya, yang advance atau apa itu 120 IQ-nya ya. Katanya gitu. Terus, belum tahu persis ya. Nah, ini Bapak Ibu ini desainnya, data collection ya, analytic framework semuanya sudah ada di sini, results ya. Dan di sini ada social impact ya, comparative analysis ya, dan juga research question-nya sudah ada sesuai dengan tadi. Jadi sama semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya di sini ya. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini dia memasukkannya di sini. Introduction, dia apa yang dia mencoba untuk apa namanya dia perbaiki ya. Nah, di atas itu sudah dilakukan perbaikannya. Nah, ini apa namanya kesimpulan apa yang sudah dia perbaiki, yang sudah dia revisi. Jadi kita bisa melihat apa yang disarankan oleh ChatGPT ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita merevisi apa namanya strukturnya menjadi struktur eh, anatomi dari karya ilmiah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa juga ya membuat prompt lagi, tolong buatkan pertanyaan literatur masing-masing 4 atau 5 dalam bahasa Inggris untuk menulis pendahuluan metodologi dan diskusi. Ini diperlukan Bapak Ibu ketika di atas itu belum ada pertanyaan-pertanyaan literatur. Ya. Nah, apa fungsi pertanyaan literatur itu adalah untuk mencari literatur tentunya, ya, supaya relevan gitu. Nah, saya uji coba Bapak Ibu, ya, dia untuk bagian pendahuluan introduction dia membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
ya. Nah, yang untuk metodologi dia punya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan kemudian untuk writing discussion jadi dia punya pertanyaan seperti ini, ya. Nah, kemudian saya melihat ada kekurangan. Nah, kemudian saya mengatakan apakah Anda dapat menambahkan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam Anda dapat masukkannya setelah bagian objektif. Jadi tadi ada dari struktur ini Bapak Ibu, ya, dari struktur yang ada di sini, ya. Ini mestinya ada satu bagian yang tidak boleh lupa, ya, yaitu eh, di bagian ini objektif ini, ya. Nah, bagian objektif ini itu mestinya ada semacam apa namanya, kontribusi, ya, kontribusi ilmu pengetahuan apa yang akan dihasilkan untuk kontribusi ilmu pengetahuan, tentunya hasil yang baru tentunya, ya. Nah, ini juga Bapak Ibu tidak paten begini. Bapak Ibu juga masih bisa memasukkan ide-idenya seperti tadi saya memasukkan idenya itu setelah saya lihat ini kok masih ada kekurangannya, ya. Nah, juga Bapak Ibu bisa menambah dan mengurangi apabila masih ada kekurangan-kekurangannya. Nah, sehingga ide-ide kita itu ada di dalam sini, ya, tidak serta-merta 100% itu yang ditawarkan atau yang disediakan oleh AI atau ChatGPT dalam konteks ini, ya. Itu sekali lagi hal yang penting. Nah, itu sudah saya lakukan. Saya memasukkan bagian apa namanya, eh, ya, apa namanya tadi, ya, kontribusi, ya, kontribusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan, ya? Nah, ini kontribusinya. Nah, ini menjadi penting ini Bapak Ibu kontribusi ini karena ini salah satu apa ya? Salah satu novelty itu bisa dilihat dari kontribusi ini, ya. Nah, sehingga nanti kalau reviewer itu melihat itu langsung, ya. Jadi reviewer itu tidak akan membaca secara detail, ya Bapak Ibu, satu persatu begitu, karena dia akan langsung kepada langsung, ya, biasanya ini apa temanya, apa ada kebaruannya apa tidak, gitu. Riset gap-nya apa, udah langsung itu aja dulu. Kalau sudah kontribusinya apa, ya, ruhnya itu ditangkap dulu, kalau tidak ada udah langsung reject, gitu, ya. Nah, sehingga itu menjadi penting di bagian pendahuluan, ya. Nah, kemudian eh, langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Kita melihat langkah selanjutnya, kita lihat prompt yang kedua, ya. Itu tadi prompt perintah pertama, ya. Perintah yang kedua adalah tulis bagian pendahuluan sebuah naskah jurnal internasional bereputasi berdasarkan informasi di atas dan data catatan penelitian yang disediakan, serta pernyataan literatur di bawah ini dalam bahasa Inggris. Pastikan pendahuluan mengandung latar belakang, masalah penelitian, hipotesis, solusi state of the art, dan studi pendahuluan. Research gap, kebaruan, tujuan penelitian, kontribusi pengetahuan. Ya. Nah, dalam penulisan Anda, patuhi standar penulisan akademik, tingkatkan teks ilmiah dengan meningkatkan kejelasan, struktur logis, ya, argumen, ya, mempertahankan nada netral, jangan buat sub-sub dan tulis dalam 1.100 kata. Ya, ini bagian pendahuluan. Dalam menulis, gunakan statement literatur sebagai basis kutip setiap literatur dan pertahankan integritas setiap citasi. Tulis heading di bagian awal, satu adalah introduction. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu, itu adalah kita menuliskan statement literatur. Ya. Nah, bagaimana cara menuliskan statement literatur? Nah, kita kembali ke sini. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, tadi di bagian awal, ya, kita sudah punya semacam outline, ya. Nah, outline ini Bapak Ibu, nah dari sini, ya. Introduction,
Background introduce the concept of dystopia in knowledge in and its relevance in literature and history ya. Discuss di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini copy paste ya. Di copy paste saja ya. Terus kemudian kita buka tidak lagi brain text tapi eh, kita membantunya. Kalau kemarin brain text bantuannya, sekarang bantuan AI kita adalah Site AI ya Bapak Ibu ya, Site AI. Nah Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan Site AI ini ya. Ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu apa namanya? Ada asisten ya, ya ada asisten. Ini diklik saja nanti ya, seperti biasanya ya. Terus kemudian dimasukkan ya, dimasukkan eh, ya. Jadi Mamaya saya ambil lagi di sini ya, Mamaya supaya lebih jelas ya, Site AI. Nah, ya, Site AI ya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah di sini seperti ini, Bapak Ibu ini asistennya ditulis di sini, terus setting ya, setting di sini. Nah, ini ya, ini let assistant decide ya. Ini menyilahkan untuk Site AI ini bekerja ya. Booth jangan lupa tulis di sini. Nah ini juga penting Bapak Ibu, tahun berapa sampai tahun berapa, katakanlah umpamanya tahun 2018 ya sampai tahun 2024 umpamanya ya. Ini APA jelas. Nah di sini Slack Bapak Ibu bisa memilih apa saja. Apakah kalau hanya artikel berarti Bapak Ibu hanya menuliskan artikel saja. Tidak ada buku, tidak ada yang lain. Ya. Nah, di sini kan ada editorial, ada literatur review, ya systematic review, ya ada biografi, ya ada macam-macam ya Bapak Ibu di sini. Nah, kalau memang Bapak Ibu menginginkan hanya artikel yang masuk jadi sumber referensi, tulis saja artikel. Ya. Ya, di sini 25 sudah cukupan lah ya, relevance ya, tinggal kita di sini tinggal apply ya. Nah, kalau tinggal apply kita sudah klik saja apply di sini ya. Ini akan langsung eh, berubah ya. Nanti di situ akan ada eh, statement yang lain ya. Oke. Nah, kita kembali yang sini sudah saya indikan ya. Oke. Begitu nih kita apply Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, tinggal tadi Bapak Ibu pertanyaan yang tadi ya dari ChatGPT tadi yang sudah di copy paste itu introduce the concept of dystopia system ini ya. Nah, ini di copy paste, kemudian kita masukkan di sini ya. Nah, di sini. Begitu kita masukkan di sini di search ya, diklik di sini ya. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Nah, ini sudah hasil jadinya ya. Biasanya karena kenapa seperti itu? Karena lama ya, sehingga saya mencoba untuk menuliskan dulu ya. Nah, di sini sudah saya copy introduce the concept of dystopia and dystopia knowledge and its relevance ya. Nah, di sini sudah ada literatur reviewnya ya, Bapak Ibu. Di sini bisa ngecek dia ada di mana ya. Nah, ini di bagian eh, ini adalah apa namanya teksnya yang dikutip ya, dan di sini judulnya ya. Kalau kita klik di sini view text ya, itu juga nanti akan masuk ya ke websitenya mereka ya. Nah, ini perlu dicek juga ya Bapak Ibu. Kemarin kan kita sudah biasa ya, kita sudah saya sampaikan di awal-awal ya. Nah, ini juga ya Bapak Ibu. Oke, itu dilakukan terus-menerus Bapak Ibu ya. Eh,
Discuss ini juga di copy, masukkan ya. Highlight ini juga dimasukkan ya. Oke. Nah, setelah itu kalau ini kan tidak perlu dimasukkan ya, karena ini tidak perlu ini kan, tidak perlu literatur review. Nah, kemudian kita juga tadi kan sudah minta juga untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini juga pertanyaan ini juga bisa dimasukkan ya. Tinggal kita pilih mana yang sesuai yang dengan keinginan kita. Kalau yang tidak sesuai tidak usah ya. Nah, kita akan membuat dari pendahuluan seperti ini ya. Nah, semuanya Bapak Ibu itu langsung di copy aja gitu, di copy paste, dicari ya. Termasuk juga apa namanya research question ini juga di copy, masukkan, ini masukkan semuanya, di copy semuanya, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah semua hasil kopian tadi dari awal sampai akhir tadi ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, nah, ini karena prompt pendahuluan, kita harus lihat prompt pendahuluan sampai mana. Nah, prompt pendahuluan ini tadi sampai di sini. Ya, sampai di sini kalau tidak salah. Oke, sampai sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kemudian di copy Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari sini kita copy ya. Nah, kita copy ya. Nah, biasanya di sini ada inclusion nggak usah di copy, kopinya langsung aja dari sini ya, kopinya langsung dari sini. Nah, ini di copy paste ya, kemudian kita masukkan di prompt ya. Nah, kita masukkan di prompt. Nah, literatur bagian pendahuluan di sini. Nah, ini copy. Nah, oke Bapak Ibu, di copy terus ya. Nah, kita kembali lagi yang ini di copy lagi ya. Kemudian masukkan di sini ya, di bawahnya. Terus Bapak Ibu ya, sampai kita sampai di sini ya, atau di sini ya. Oke. Nah, itu di bagian pendahuluan itu sudah selesai ya. Nah, ketika pendahuluan sudah selesai, berarti di sini Bapak Ibu kita melihat ya bahwa di kita menginginkan perintah kedua dengan literatur review di bawah ini ya, statement literatur. Nah, the concept of dystopia di sini pendapatnya siapa ya, di sini pendapatnya siapa, di sini juga pendapatnya siapa, itu sudah ada semuanya ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini kemudian di copy ya. Perintah kedua ini di copy, copy semuanya ya, copy semuanya. Oke, sampai di sini ya Bapak Ibu, di copy paste ya. Bapak Ibu sampai di sini di copy paste, kemudian langsung di chat GPT masuknya ya. Nah, kita akan melihat ya di sini kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini hasilnya ini Bapak Ibu ya. Tulis bagian pendahuluan dalam bahasa Inggris ya, sebuah naskah internasional bereputasi berdasarkan informasi outline di atas dan data catatan penelitian yang disediakan ya, serta pernyataan literatur di bawah ini dalam bahasa Inggris. Pastikan pendahuluan mengandung latar belakang, masalah penelitian, hipotesis, solusi, state of the art, atau studi pendahuluan, riset gap, kebaruan, tujuan penelitian, dan sebagainya. Dan yang tidak boleh kalah penting adalah ditulis dalam 1.100 kata. Ya. Nah, ini kutip setiap literatur dan pertahankan integritas setiap citasi. Tulis heading bab introduction. Nah, ini full tadi sudah di copy paste semuanya ada ya Bapak Ibu, ini literatur semuanya ini literaturnya. Oke. Nah, begitu sudah diklik dia akan berbunyi seperti ini. Langsung konsep arsitektur literatur di sini bla 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 di sini sudah langsung ya.
menurut siapa, menurut siapa dan sebagainya ya. Ibu, nah, oke. Ini bagian pendahuluan sudah selesai. Ya. Nah, untuk meyakinkan apakah di bab pendahuluan itu ada unsur kebaruannya, kita lihatkan, tolong tunjukkan riset gap dan novelty dari pendahuluan di atas. Nah, dia menjelaskan riset gap-nya adalah ini, ya, dan kemudian novelty-nya adalah ini, ya, ada industry approach, ada focus analysis dystopia, knowledge dystopia, historical ini, ya, contemporary relevance dan sebagainya, ya. Nah, ini berarti sudah menunjukkan sudah mantap ya, pendahuluan sudah selesai, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal kemudian kalau Bapak Ibu tidak bisa atau memahaminya agak susah karena dalam bahasa Inggris, nah sederhana saja Bapak Ibu, ini tinggal uh, kita mengatakan di sini ya, atau di bawah ini juga bisa ya, kita mengatakan uh, tolong terjemahkan uh, teks uh, introduction di atas dalam bahasa Indonesia ya. Coba kita lihat ya. Nah, dia ya, oke, Bapak Ibu, dia langsung menerjemahkan ya. Konsep dystopia dalam sastra seringkali berfungsi sebagai kebalikan dari setiap utopia dan sebagainya, bla 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 bla. Pendahuluannya ini baru diterjemahkan oleh dia ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kebaruannya terletak di mana dan sebagainya ya. Oke. Nah, ketika sudah dalam bahasa Indonesianya sudah oke, Bapak Ibu sudah melihat seperti ini, kemudian Bapak Ibu eh, bisa langsung ini di copy ya, di copy ya, di copy yang bahasa Indonesia ya, kemudian di sini Bapak Ibu bisa eh, apa namanya? Nah, di sini ya langsung bisa Bapak Ibu tulis di sini ya. Nah, ini bagian pendahuluan sudah selesai. Nah, nanti setelah semuanya baru kita lakukan semacam eh, revisi, ya, semacam revisi. Oke, Bapak Ibu, itu di bagian pendahuluan sudah selesai, ya. Nah, kemudian apa yang harus kemudian kita lakukan? Yang kedua tentu setelah pendahuluan adalah kita di bagian method, ya, di bagian eh, metodologi atau metode ya. Itu introduction-nya sudah selesai. Nah, kita lihat di sini bagian prompt ya. Perintah yang ketiga ya. Perintah yang ketiga adalah tulis bagian metodologi jurnal internasional, reputasi berdasarkan informasi sebelumnya yaitu outline di atas dan data catatan penelitian yang disediakan serta pernyataan literatur di bawah ini ya. Dalam menulis patuhi bla 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 dan sebagainya, Anda dapat mengurangi atau nambah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, di sini kita nyatakan buatlah maksimal ya dua paragraf ya atau satu paragraf boleh untuk ini. Nah, ini pernyataan literaturnya ya di sini. Nah, ini berasal dari kita sampaikan tadi pernyataan literaturnya, ini kan pendahuluan ya Bapak Ibu. Nah, pernyataan literaturnya adalah dari sini ya, dari
Ya, oke. Dari method ya, kita lihat dari method mana methodnya. Oke, ini result, masih result. Ya, ini methodnya, Bapak Ibu ya. Nah, methodnya kita copy di sini Bapak Ibu ya, copy thread gitu ya. Atau kita mengcopy yang di apa namanya di bagian mana yang yang urgen ya selain ini, atau juga di bagian yang tadi kita sudah sampaikan ya di sini umpamanya eh, literatur review bagian introduction sudah. Nah, ini di bagian di sini ya metodologi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk kita ajukan ke site AI ya. Nah, oke, salah satu atau dua atau tiga di copy. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini sudah saya copy di sini hasilnya ini dan kemudian eh, ini juga ya, ini juga ya. Terus ini juga kualitatif juga. Nah, kita bisa memilih Bapak Ibu ya untuk ini tidak semuanya kita copy ya karena di sini untuk bagian ini what are the efektif kualitatif ya. Nah, yang paling cocok mana Bapak Ibu? Nah, saya melihat yang paling cocok adalah yang ini, maka ini yang saya copy Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah saya memakai yang ini. Nah, ini yang saya copy ya. Nah, selanjutnya juga ini saya copy, dan yang lain juga saya copy. Tapi untuk bagian yang ini tidak semuanya saya copy. Ya, termasuk juga bagian yang ini. Ya, ini juga tidak semuanya saya copy. Ini adalah interdisipliner. Ya, metodenya adalah social political. Ya, nah makanya di sini yang saya copy adalah bagian ini. Oke, terus bagian ini saya copy. Ya, oke. Nah, hasilnya Bapak Ibu setelah di copy hasilnya adalah ada di prompt. Nah, ini pernyataan literatur dari metodologi ya. Ini hasilnya ini. Nah, kemudian hasilnya ini kemudian Bapak Ibu copy ya di ini di blok ya, ya di blok. Oke, sampai sini Bapak Ibu langsung dipindah ke ChatGPT. Ya, ketika sudah dipindah ke ChatGPT, ini tadi pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Ini bagian pendahuluan. Nah, ini bagian pendahuluan sudah selesai tadi. Kemudian ini reset gap-nya ya, novel T-nya, dan kemudian ini bagian ini. Kita copy paste di sini Bapak Ibu, langsung tulis bagian metodologi jurnal internasional bla 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 bla, pernyataan literaturnya semikian, dan kemudian setelah diklik hasilnya adalah ini ya. Ini adalah the material study ya, dan bla 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 seperti itu ya. Nah, kita minta apa namanya ya, sudah pakai bahasa ini ya. Nah, di sini tolong terjemahkan gitu ya. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, tolong terjemahkan eh, bagian bagian metodologi dalam bahasa Indonesia. Oke, dia menuliskan. Oke, ya. Nah, ini oke. Di sini kita copy bagian di sini ya. Nah, di sini sudah ada.
Ini langsung bagian pendahuluan. Apa namanya? Metode ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada bagian metode. Oke. Nah, prom selanjutnya adalah ya, setelah ini adalah perintah keempat adalah tulis bagian result. Nah, dalam 200 kata sebuah naskah nasional bla 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 seperti ini ya Bapak Ibu dalam 200 kata 2000 kata ya dengan pernyataan literatur seperti ini. Nah, ini yang Bapak Ibu harus harus punya sendiri ya apa data-datanya ya resultnya itu apa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini di bagian result ya itu nanti harus sudah diisi ya. Sebentar ya. Ini introduction. Ya, ini langsung ya Bapak Ibu di sini ada result di discussion ya. Result oke okay. Ya. Nah, di sini harus 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 ada datanya dulu tematik explore itu hasilnya apa. Terus ini contohnya apa? Historical konteksnya ini juga apa? Ya, ini harus ada datanya dulu Bapak Ibu ya. Harus ada datanya dulu baru jadi tidak hanya ini pertanyaan ini, tetapi ini sudah dijawab. Itu namanya finding. Ya. Nah, di bagian yang dahulu, di awal saya sampaikan, result itu isinya adalah finding, temuan-temuan ya. Temuan-temuan yang kemudian itu dinarasikan di bagian di sini. Nah, di sini juga sudah ada findingnya apa dan kemudian uh, dijawab di sini ya. Nah, baru setelah itu jawaban-jawaban itu, temuan-temuan itu di-copy di sini terus dicampur dengan literatur review yang sudah kita temukan di sini. Nah, tinggal ini dicatat. Nah, terus sampai selesai ya Bapak Ibu, sampai perintah yang keenam, kelima discussion 1.200 kata, terus kemudian perintah keenam adalah bagian kesimpulan ya, dan kemudian di sini ketujuh ini ya tuliskan abstrak ya. Tuliskan abstrak singkat yang berdiri sendiri mengikuti struktur teks utama, mulailah dengan pengantar dan tujuan 15% dari abstrak, diikuti dan metodologi singkat 20%, sajikan hasil diskusi 50% dan sebagainya ya. Hindari singkatan dan referensi. Oke. Nah, oke, di sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Eh, tugas kita sudah selesai. Nah, tinggal sekarang adalah prompt citasinya seperti apa ya. Bapak Ibu bisa kalau kita mau pakai apa namanya? Mau pakai kita Mendeley ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kalau mau Mendeley kan tinggal di search export risk ya, masih ingat ya Bapak Ibu. Nah, langsung dimasukkan. Nah, nanti tinggal ditulis manual berarti ya, manual gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau manual juga bisa ya Bapak Ibu tinggal di sini. Di sini klik, di sini copy ya, di sini di copy ya. Terus langsung dimasukkan di ChatGPT ya. Tolong urutkan secara alfabetis eh, daftar pustaka bawah ini ya. Nah, itu dia. Oke ya. Oke. Nah, ini copy lagi.
bagian di sini juga di copy lagi, ya. Kita kembali lagi ke sini, ya. Oke, ya. Terus juga kita kembali lagi di sini. Umpamanya di sini kita search, ya. Kita balik lagi di sini, copy lagi. Oke. Ya, umpamanya ada ini, ya, Ibu ya. Nah, ini juga kita copy, ya, copy, kemudian ini. Nah, bagian yang ini, nah, karena kita tidak semuanya, ya kita tinggal ngopi yang ada di sini aja. Yang ini yang penting ya, Pak Ibu di sini ya. Nah, di sini karena saya hanya ngopi ini mamanya aja, ya. Di situ kita lihat mama yang bre. Nah, kita tinggal tulis saja di sini, ya. Nah, ini kan sudah ada apa namanya? Tulisan seperti ini, kita tinggal cite ya. Nah, tinggal cite. Nah, namanya. Nah, di sini tinggal copy ya, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal copy itu karena tadi tidak semuanya ya, Bapak Ibu ya, tidak semuanya ya. Tapi eh, di sini ya, dipilih yang sesuai ya. Nah, itu Bapak Ibu, kita coba ya semuanya langsung ya semuanya. Oke, ya dia sedang ini. Recording in progress. Oke, oke ya Bapak Ibu, ini tinggal copy ya Bapak Ibu ya, tinggal copy. Nah, ini tinggal copy. Oke, oke. Nah, ini. Nah, tinggal nanti kalau udah selesai semuanya, Bapak Ibu ya, terakhir kan daftar pustaka ya. Nah, daftar, oke, tinggal diklik. Nah, ini semuanya sudah oke ya. Nah, tinggal diedit-edit ya. Nah, biasalah ini pakai gini diedit aja gitu. Oke, Bapak Ibu, ini saya kira sudah selesai ya. Cukup lumayan ya. Tinggal kita langkah yang ke selanjutnya adalah ya melakukan revisi, validasi dan sebagainya ya. Nah, sebelum diupload ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira itu dulu Mas Ibas ya. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Semoga bisa menambah hasanah perbendaharaan kita semuanya ya. Monggo saya kembalikan ke Mas Ibas. Ya, siap, Pak Akbar. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, langsung saja kita buka diskusinya. Monggo silahkan yang ingin berdiskusi langsung bisa menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu. Kami persilahkan. Kita maksimalkan pertemuan kedua ini dengan baik. Monggo silahkan.
Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung, bertanya, berkonsultasi, atau mungkin sharing, monggo silahkan bisa menggunakan fitur raise hand. Monggo Bapak Ibu. Mungkin bisa di close screen-nya dulu, Pak Akbar. Oh ya, sebentar. Apa prompt tadi di-share? Ini ada pertanyaan dari Ibu Eva Maya, Pak Akbar. Ya, nanti semuanya kita kita apa namanya? Kita berikan semuanya ya, Bapak Ibu ya. Prom-prom itu semuanya nanti kita share ke Bapak Ibu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melakukan praktek sendiri ya. Oke, monggo yang lain, Bapak Ibu, silakan. Bisa langsung open mic. Pak Budi, apakah sudah berhasil terkonek mikrofonnya? Ya, silakan saya tetap mendengar, saya on-kan dulu sebentar. Monggo silakan Bapak Ibu. Bisa unmute nggak Bapak Ibu? Saya sudah setting ini untuk bisa unmute sendiri. Monggo silakan. Bahwa dia ternyata sedang hamil. Chanu terkejut dengan kabar tersebut, merasa kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi mudah arah pembicaraan dan dengan tegas mengatakan bahwa dia berencana untuk menggugurkan kandungannya. Oh, Alasan yang dia gimana nih, berikan adalah bahwa dia Pak Haryanto? Monggo silakan Pak Inal barangkali. Atau ya Budina, silakan Budina. Monggo Pak Budi barangkali ada yang ingin didiskusikan, Pak Sofyan. Oh, Bu Eva Maya, ya. Ya, selamat malam, Pak. Ini saya mau bertanya, tadi pemaparan Pak Akbar tadi cukup jelas ya, mudah dipahami. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini tadi kan kita mensitasinya dari site AI ya. Nah, mengambil literatur yang dari site AI itu, apakah nantinya akan terdeteksi oleh AI detektor? Nah, kalau misalnya itu terdeteksi, bagaimana cara memparafrasenya atau merubahnya supaya tidak terdeteksi oleh AI detektor? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Maaf ya, saya nggak open videonya ya. Oh, tidak apa-apa. Oke, Ya, ya keberhalangan. makasih. Oke. Monggo silakan Pak Akbar bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Eva Maya ya. Jadi, betul Eva Maya ya tadi ya. Betul. Iya. Jadi Bapak Ibu, memang memang apa namanya pertanyaan yang sering muncul ya, sering muncul di berbagai webinar itu adalah bagaimana supaya tidak terdeteksi AI. Nah, kalau plagiasi Bapak Ibu ya, sekali lagi, kalau plagiasi itu sangat minim. Boleh dikatakan saya sudah cek berkali-kali, kalau plagiasi, kemiripan, similarity, itu pakai AI itu hampir-hampir eh, kecil sekali ya potensinya. Oh, boleh dikatakan 5% ke bawah. Paling tinggi mungkin 9% ya, yang pernah saya inikan ya, saya apa namanya uji coba ya. Nah, tetapi yang kemudian sering terjadi adalah ketika itu deteksi apakah tulisan kita itu hasil dari AI atau tidak.
Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, memang eh, banyak AI detektor ya, tapi AI detektor itu juga hasilnya bermacam-macam ya, Bapak Ibu ya. Bermacam-macam hasilnya. Saya sudah melakukan beberapa uji ya, umpamanya di Turnitin terdeteksi AI-nya sekian persen. Di sini ternyata sekian persen, tidak sama. Perbedaannya juga sangat jauh ya. Demikian juga di yang lain seperti itu di Turnitin juga rendah gitu ya. Jadi eh, kita tinggal mau mengikuti aturan yang mana. Aturan yang mana itu maksud saya adalah eh, universitas menggunakan aturan yang mana, mau pakai Turnitin AI yang mana gitu. Turnitin AI pakai apa AI detektor yang mana, bisa Turnitin AI atau yang lain ya. Nah, itu yang pertama yang perlu kita pahami ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, eh, hasil AI yang bahasa Inggris ya Bapak Ibu, supaya tidak terkena plagiasi AI detektor AI, sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Serahkan saja kepada lembaga parafrase ya, lembaga parafrase bahasa Inggris maupun lembaga parafrase bahasa Indonesia. Serahkan saja kepada mereka untuk membuat parafrase. Silahkan ini Ibu, eh, memang agak keluar uang ya, agak banyak ya untuk parafrase. Gak apa-apa, buat aja di situ lembaganya. Gitu. Nah, yang hasilnya adalah bahasa Indonesia, tidak usah diparafrase. Kalau mau ke bahasa Inggris, sudah langsung dimintakan kepada orang untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Proses terjemahan dari bahasa Inggris itu juga akan menghasilkan teks baru, ya, teks baru. Nah, makanya yang paling bagus Bapak Ibu, hasil dari AI itu kemudian Bapak Ibu kaji ulang, divalidasi sendiri, ditambahi, dikurangi, begitu caranya, ya, supaya akal atau pikiran-pikiran kita itu masuk di dalam teks-teks kita yang kita tulis, sehingga teks tulisan itu pertama sebenarnya sudah menjadi teks kita, ya, karena itu data-datanya dari kita, bukan dari AI loh ya, teksnya dari kita, ya. AI hanya mengolah. Nah, sehingga wajar tulisan dari AI itu kita paham. Dan disitulah kemudian kita lakukan parafrase, kita lakukan validasi, mengurangi, menambah 10, 20, 30% atau mengurangi 10, 20% ya. Nah, itulah proses-proses yang harus kita lakukan. Ya. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu, nah boleh silahkan langsung diterjemahin, apakah terjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau kalau sudah pakai bahasa Inggris, ya kemudian diminta untuk membuat parafrase supaya tidak terkena deteksi AI, kalau memang itu syaratnya adalah harus AI, tidak boleh sekian persen dari AI. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, di Elsevier itu juga, di Scopus itu juga juga tidak apa-apa pakai AI, asal ada declare ya, statement di situ, disclaimer dari kita bahwa eh, tulisan ini eh, apa namanya, abstraksinya menggunakan AI atau bahasanya menggunakan AI atau parafrasenya menggunakan AI dengan alasan bla 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 gitu. Itu juga disclaimer di situ di beberapa Scopus AI, Scopus ya, itu juga diperbolehkan. Nah, itu ada beberapa pengalaman teman saya yang melakukan itu dan nyata-nyatanya juga bisa diterima, masuk diterbitkan di Scopus dengan disclaimer seperti itu ya. Nah, itu ya, Ibu eh, Ibu Eva, dan sekaligus menjawab pertanyaan Pak Kusni Mubarok ya. Nah, ada pertanyaan yang lain,
mungkin Bu Eva sudah cukup bisa dipahami Bu Eva dan Pak Kusni. Oke, tidak ada ini, belum terkonek ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Haryanto. Apa beda fungsi site AI dan print text? Bapak Ibu, eh, seperti tadi saya jelaskan di beberapa kali ya, Bapak Ibu. Eh, Perbedaan antara site AI dan print text itu, site AI itu punya kelebihan di dalam mengabstraksi atau sumber referensi. Ya, Bapak Ibu ya, sumber referensi itu bisa handal ya, handal. Artinya dibuktikan itu tidak abal-abal, tidak halu gitu ya. Nah, sementara kekurangan dari brain text itu dia halu di dalam eh, referensi ya, dia tidak bisa, dia seperti ChatGPT juga ya, tidak bisa memberikan referensi yang handal. Nah, oleh karena itu di dalam pertemuan yang di awal kemarin saya menyampaikan bahwa ketika kita menggunakan eh, brain text, maka yang harus kita lakukan, kita harus menyuplai data ya, menyuplai data. Nah, suplai data itu bisa, kalau kemarin kan sudah saya beri penjelasan banyak ya, bisa dari Scopus, bisa dari Google Scholar, bisa dari Elsevier ya, kemarin sudah saya praktekkan ya di pertemuan yang pertama, termasuk di dalamnya kita bisa menyuplai ya, ketika kita bekerja melalui melalui print text, itu data suplai referensinya bisa didapat dari AI, site AI ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalau kemarin itu yang pertemuan pertama adalah membuat pendahuluan atau membuat data ya, datanya kita basisnya AI-nya adalah print text, tetapi sumber datanya itu berasal dari Scopus, dari Google Scholar, dan dari yang lain-lain yang kemarin saya sampaikan di pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua ini itu sudah langsung praktek menulis ya Bapak Ibu. Tapi kita harus menyediakan data. Datanya dari mana? Ya, datanya ya kita buat hasil dari penelitian kita. Datanya masuk dan kemudian kita mencari sumber referensi yang terkait. Ya, nah, cara membuat sumber referensi tadi kita minta bantuan kepada dua. Yang pertama adalah dari site AI itu untuk mencari sumber referensinya, dan kalau kemarin kita menggunakan brain text yang kemarin, nah sekarang kita menggunakan ChatGPT ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan brain text, bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan dua-duanya, bisa dipadu, semuanya saling bisa melengkapi itu. Itu ya, Pak tadi ya Pak Haryanto ya. Kemudian ada dari Bu Fitrianingsih ya. Biasanya judul penelitian kuantitatif harus mencari jurnal pendukungnya. Kadang di Scopus eh, susah dapatnya, semisal eh, apa X1 itu mungkin anu ya, apa namanya, Q1 ya. Eh, oh, X1 terhadap Y biasanya judulnya beda. Nah, ini maksudnya gimana ya? Jurnal pendukung mencari di Scopus susah. Ya, sebenarnya tidak susah ya Bapak Ibu, tinggal kita cara mencarinya ya, cara mencarinya ya Bapak Ibu.
Nah, kemarin kalau mungkin Ibu Fitrianingsih itu bisa melihat kembali ya presentasi atau diskusi kita kemarin di rekaman itu sudah sangat jelas bagaimana kita mencari sumber referensi dari Scopus ya sampai bagaimana cara mendownload, bagaimana cara mencarinya ya itu mungkin Bu Fitri bisa kembali memutar rekamannya ya mudah-mudahan nanti bisa menemukan. Tidak tidak apa namanya tidak tidak susah Bu ya Insya Allah tidak susah ya pengaruh X terhadap Y dan sebagainya ya oke ada Pak Kusni Mubarok bertanya kembali izin menambah pertanyaan Pak boleh diberi contoh pernyataan AI declare saya udah buat namun setelah saya cek di Quillbot per paragraf misalnya AI generate saya ada target jurnal yang menyatakan saya ada target jurnal yang menyatakan mencantumkan deklaratif. Oke, ya. Oh, nanti saya carikan dulu ya, Pak Kusmi ya. Eh, nanti Bapak Ibu setelah acara ini ya, Bapak Ibu itu nanti grupnya akan dibuka ya. Nah, grupnya akan dibuka. Mungkin nanti kita bisa diskusi di grup itu ya. Nanti termasuk juga beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab hari ini saya carikan ya, mamanya ini kan butuh contoh ya, contoh deklaratifnya. Ada beberapa contohnya, Bapak Ibu ya. Oke, Bu Siti Muslimah, oke, ya, oke. Apakah saya bisa tetap menggunakan paragraf-paragraf namun ditambahkan pernyataan integratif ya? Sekali lagi ya Pak Kusmi ya, saran saya Bapak Ibu, kita jangan copy paste 100% ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gantilah sedikit-sedikit gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada dana, diminta aja untuk diterjemahkan ke profesional. Ya, kan banyak kan terjemahan tersumpah. Kalau bahasa Inggris banyak sekali ya. Nggak usah tersumpah lah. Pokoknya ada yang bisa biasa terjemahin ya. Ada lembaga yang bisa terjemahin, udah masukkan di situ aja. Tapi kita bilang jangan terjemahan, jangan diterjemahkan pakai pakai AI. Itu aja kita pesannya ya. Insya Allah nanti tidak perlu pakai AI deklaratif itu ya. Tapi kalau kalau sedikit yang kita parafrase, mungkin kita bisa menyatakan AI deklaratif. Jadi deklaratif itu bisa kita menyatakan bahwa parafrasenya pakai deklaratif, pakai AI ya. Itu juga bisa atau mungkin juga grammarly-nya gitu ya. Ya, itu juga bisa dicantumkan di situ. Ya, nanti saya kasih contoh ya Pak Husni Mubarak. Oh, ya, ini ya, ini juga ya, eh, the use of generative juga eh, bisa juga dibaca di sini. Oke. Baik, silakan Mungkin itu Bapak yang lain. eh, Mas Ibas. Oke, siap Pak Akbar. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada waktu untuk bertanya, berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Kita maksimalkan pertemuan malam hari ini. Monggo silakan. Boleh ditulis di kolom chat, boleh silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, apakah Bapak Ibu sudah ada yang praktek menghasilkan paling tidak pendahuluan ya, baik yang tugas yang kemarin, apakah sudah ada?
Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Muslimah ya. Apakah ada pelatihan lanjutan, Pak? Ya, ya Bapak Ibu, eh, kita memang sedang sedang mencari apa namanya ya, eh, mencari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya. Dulu kenapa kami menyelenggarakan Mendeley umpamanya? Itu karena ada banyak permintaan ya, Bapak Ibu. Tolong Mendeley, oke, Mendeley pakai AI ya gitu. Pakai novelty Pak, bagaimana? Oke ya. Jadi itu sebenarnya adalah kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya ya. Nah, oleh karena itu kami juga menerima masukan ya. Oh, mamanya tadi Bu, apakah ada pelatihan lanjutan? Ya, kita akan melanjutkan, bukan akan melanjutkan ya, tetapi tema ini penulisan karya ilmiah ini itu akan kita lanjutkan ya di setiap bulannya ya. Itu ada dengan 2 pertemuan ya. Kita coba 2 pertemuan. Sebenarnya 2 pertemuan itu kurang ya Bapak Ibu ya. Paling tidak itu kalau mau menyelesaikan karya ilmiah ya itu selesai itu minimal 3 kali pertemuan. Saya coba hitung-hitung dengan materinya ini ya. Pertama mungkin data, menyiapkan data, tapi Bapak Ibu juga harus serius menyiapkan data dan kemudian ini apa namanya? Sekarang ini adalah fase menulis ya. Selesai dari pendahuluan sampai sampai apa namanya referensi selesai ya. Saya kira 1 pertemuan sudah cukup kalau datanya ada. Ya sekali lagi itu datanya harus ada dulu. Ya. Jadi jangan menulis saat datanya tidak ada. Jadi itu sangat tidak dianjurkan. Jadi kita sudah harus menyiapkan data-data yang diperlukan semuanya. Jadi temuan-temuannya juga sudah ada, temuan-temuan penelitiannya sudah ada. Jangan mengandalkan temuannya dari AI ya. Itu sangat tidak disarankan. Jadi AI itu membantu menulis, ya, membantu menulis. Mungkin kelemahan kita tidak punya kemampuan menulis yang baik ya. Nah, oleh karena itu AI bisa membantu di dalamnya. Ya, itu ya untuk Ibu Siti Muslimah, Insya Allah nanti kita lakukan. Dan nanti kita tidak hanya brain text ya, mungkin kita akan campuran saja ya, gabungan-gabungan ini sama ini, itu sama AI ini sama itu gitu supaya Bapak Ibu punya pilihan-pilihan ya. Oh, saya kalau lebih suka dengan ChatGPT dengan Site AI ya, seperti malam hari ini ya. Oke, boleh. Mungkin saya lebih suka dengan Site AI sama Braintext, boleh. Saya menggabungkan Braintext sama ChatGPT, oke, gitu ya. Jadi silahkan beberapa ini Bapak Ibu mana yang akan dipilih ya. Nah, silakan Bu Muslimatun, Bu Muslimah ya, kalau mau mengusulkan kebutuhannya apa, bisa nanti kita pertimbangkan. Dari Pak Budi Brebes, untuk karyanya tulis saya oleh promotor tidak menggunakan ChatGPT, hanya dianjurkan menggunakan Mendeley. ChatGPT lain hanya untuk panduan saja, masalahnya nggak tersaji di ChatGPT, tak semua jurnal bisa di-download untuk bukti fisik, terutama yang 2 tahun terakhir. Ada celah lain. Ya, Bapak Ibu, ChatGPT tidak disarankan ya. Tadi Bapak Ibu bisa bisa melihat bagaimana ChatGPT bekerja ya. Dia menggunakan abstraksi ya, dia menyimpulkan, dia meringkas, mungkin size ya. Dia apa namanya merangkai kalimat satu dengan kalimat yang lain yang berserakan, yaitu kemampuan-kemampuan ChatGPT di situ itu sangat bagus sekali ya. Tetapi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan apa namanya referensi ya. Nah, oleh karena itu betul di situ hanya sebagai panduan, maksudnya ya seperti tadi outline kan itu juga panduan ya. Nah, tinggal isinya ya dari kita gitu, maksudnya gitu ya. Nah, kalau mau menggunakan apa namanya referensi dari AI yang lain ya banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya ya tadi yang relatif murah itu ya site AI tadi, yaitu relatif murah tapi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi juga perlu kita validasi
ya. Beberapa saya buka juga banyak juga yang Elsevier, yang Scopus juga banyak dari ini ya, atau Typeset atau Spice. Gitu ya Pak Budi. Silakan menggunakan site AI untuk referensi ya Bapak Ibu. Kalau terutama 2 tahun terakhir ya tinggal diinikan saja tadi ya, tinggal di site AI tadi ya. Kalau kalau mau ya. Nah, itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu mau di sini di site AI di sini ya sudah, tinggal Bapak Ibu tadi ya di sini di asisten itu tinggal oke. Oh, ini masih ada ini ya. Oke, ini oke, ini agak macet ini ya. Mungkin di sini bisa ya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa. Di setting ya Bapak Ibu ya. Oke, di setting di sini. Nah, ini bisa langsung ya Bapak Ibu di sini ya. Namanya 2 tahun terakhir ya berarti Pak berapa? 2022 sampai 2024 namanya ya. Oke, ini hanya artikel saja ya. Oke, langsung di-apply di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini di-apply. Oke, langsung dicatat saja di sini ya. Langsung bisa digunakan ya. Nah, mamanya kita pertanyaannya, mamanya mamanya ada pertanyaan seperti ini ya, mamanya di sini ya. Di sini kan pertanyaannya. Oke, ya dia akan 2 tahun terakhir ya. Nah, Pak tadi yang bertanya apa ya, Bapak Ibu, nah, itu bisa bisa nuliskan seperti ini ya, tinggal pertanyaannya saja Bapak Ibu tulis di sini ya. Nah, dia akan mengekstrak ya apa-apa yang ini ya. Nah, ini sudah. Nah, ini tahun 2023 ya. Kemudian ini tahun 2023 juga ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga tahun berapa? 2024 ya. Nah, itu bisa di sini kan ya. Nah, kalau hanya 2 tahun terakhir bisa. Atau pakai Google Scholar yang kemarin saya sampaikan itu juga sudah bisa juga ya. Itu ya Pak Budi ya. Pakai Google Scholar tapi yang pakai yang ada yang kemarin ya Bapak Ibu, yang pakai apa namanya, yang Google Scholar yang ada rapid speed ya, yang ini ya pokoknya. Nah, gitu ya. Ya ini kan sudah ada semuanya ya. Nah, di sini juga sudah tinggal di range customnya tahun berapa, 2022 ya sampai 2024 ya, tinggal search. Sampai sini. Nah, ini dystopian naratif ini literatur teks sosial ya, namanya di sini. Nah, ini sudah ada langsung ya Bapak Ibu ya, tinggal nanti dicek. Nah, ini ada key satunya di sini ya. Nah, ini tahun 22 ya Bapak Ibu ya. Ini ada key 1 langsung aja di ini kan. Nah, ini sekarang sedang berproses yang lain ya.
apakah Q1 atau Q2. Biasanya ada Q1, Q2, Q3 ya. Ya, oke. Pak Akbar, barusan tadi yang rapid testnya itu belum share screen. Oh, belum pernah diskusi. Oh, tadi tidak share screen ya. Iya. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, tadi ini belum saya share screen itu ya. Namanya kita pakai Google Scholar di dystopian naratif in literatur ya. Ya mamanya ini aja gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sedang berproses. Ini ada Q2 di sini, ya ini ada Q1 di sini, ya. Nah, bisa langsung dijadikan sebagai sumber referensi. Tadi Ibu yang apa namanya kekurangan referensi susah untuk di Scopus ya bisa nyari di sini Ibu ya. Tinggal kata kuncinya aja di sini. Nah, saya berharap Bapak Ibu tolong kata kuncinya lebih baik pakai bahasa Inggris supaya dia bisa menjangkau lebih banyak ya. Kalau pakai bahasa Indonesia itu sangat terbatas kemampuan mesin untuk mencari sumber referensi. Tapi kalau pakai bahasa Inggris itu jauh lebih bagus ya. Itu saya kira eh, contohnya ya. Nah, itu dari untuk Pak Budi sama Bu Muslimah ya. Oke. Itu ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Dani Garnida. Pengalaman Bapak, aplikasi mana yang baik di antara Site AI atau SciSpace? Terima kasih. Pilihannya antara dua itu. Ya, jadi Bapak Ibu eh, antara Set AI dan SciSpace itu punya kelebihan masing-masing ya. Tetapi memang SciSpace SciSpace apa typeset ya Set ya. sama SciSpace itu memang dia lebih powerful ya, lebih powerful. Tapi kelemahannya mahal ya kalau mau ini mahal ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu hanya ingin sumber referensi saja dan murah, pakai site AI ya. Tetapi kalau ingin yang lain ya, kalau ingin yang lain kan banyak ya, site space atau typeset itu kan banyak sekali ya, bisa untuk membaca membaca apa namanya, membaca PDF ya, mencari riset gap ya, dan sebagainya ya. Uh, itu lebih lebih powerful di situ ya. Jadi sangat bagus ya kalau untuk semuanya. Jadi kalau typeset itu saya membayangkan one stop shopping gitu ya. Nah, di situ ada semuanya ya. Nah, tinggal kita mengolah termasuk AI detektor juga ada disediakan di situ ya. Jadi sangat powerful gitu. Tapi memang kelemahannya mahal ya. Size space itu mahal. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk referensi, literatur review, dan ini site AI sudah sangat sangat cukup gitu, tidak usah pakai size space ya. Kecuali memang Bapak Ibu ada dana untuk berlangganan size space ya, itu juga bagus. Itu ya Pak Pak dan masukan Bu Muslimah Hatun bisa dipertimbangkan nanti ya. Mau seperti apa pelatihan plus pendampingan. Kalau ini kan mungkin belum sampai pada pendampingan ya, tapi eh, masih klasikal gitu ya. Nah, nanti boleh kalau nanti ada pendampingan, ya nanti berarti kalau pendampingan itu kayak klinis gitu ya. Nah, ada klinis gitu. Boleh juga nanti kita kita lihat ya. Soalnya memang kalau menurut artikel itu kalau tidak ada pendampingan itu memang juga sangat sangat apa ya namanya ya, kadang-kadang semangatnya itu loh menulis itu di semangatnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi menulis itu kalau saya menyimpulkan bukan wilayahnya itu adalah kemampuan tapi lebih kepada wilayah
kemauan gitu. Nah, menjaga kemampuan istiqomah ya untuk selalu bersemangat menulis itu memang perlu pendampingan gitu. Ya semuanya berprosesnya termasuk saya juga gitu. Eh, Juga perlu ada pendampingan. Saya juga punya forum-forum diskusi terbatas untuk selalu bersemangat ya. Ya, itu nanti bisa ada pertimbangan ya. Oke. Gitu, Mas Ibas. Apakah masih ada Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, Ya. apakah ada? Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini ya Bapak Ibu, eh, ya ini ada prom yang penting ya. Sebenarnya ini masih satu kali lagi materinya ya. Eh, Merevisi ya, jadi merevisi ulang draft manuskrip ya. Nah ini juga perlu pembahasan tersendiri ya, merevisi, menulis ulang draft manuskrip ya, sampai kepada Bapak Ibu, oh ini ada sampai 5 prom ya, nanti juga kita bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah ini coba diuji, dilakukan ya, termasuk sebenarnya yang penting juga, tapi nanti itu kalau sudah selesai ya, nah itu bagaimana cara kita tidak kalah penting juga ya, bagaimana kita mengupload ya, ke jurnal ya. Nah itu juga salah satu yang mungkin perlu kita pengetahuan itu juga perlu nanti kita sampaikan. Itu Mas Ibas kalau tidak ada saya kira cukup ya. Mungkin Bapak Ibu ingin beristirahat, mungkin juga ingin liburan ya. Yang penting tetap bersemangat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir nanti bisa menikmati rekamannya. Dari saya begitu, Bapak Ibu ada kurangnya mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu nanti memberikan masukan di grup ya harus seperti apa dan bagaimana ya kita saling saling take and give saja ya, supaya kita bisa sukses dan maju bersama-sama insya Allah. Kurangnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat menulis. Selamat juga istirahat dan menikmati liburan ya sampai tahun baru. Gitu ya. Gitu Mas Ibas. Saya kembalikan Siap, Mas Ibas. Pak Akbar, terima kasih. Pak Budi, apakah mikrofon sudah aman atau masih terkendala di mikrofon, Pak Budi? Boleh di unmute terlebih dahulu, Pak Budi? Seperti masih terkendala lagi. Oh, maaf, sebentar, Pak Budi. Oke, oke, siap. Baik, kalau masih terkendala, barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mau mungkin memberikan apa ya, eh, ya pesan, masukan atau mungkin kesan selama pelatihan. Kami persilakan Bapak Ibu, monggo. Barangkali Ibu Muslimah atau Ibu Eva Maya, monggo Ibu. Pak Eko Winar Irianto mungkin dari Bandung ingin memberikan pesan atau mungkin kesannya selama pelatihan 2 sesi ini. Ya, Ya. baik. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ini wabarakatuh. terima kasih sekali. Terus terang apa namanya dari step by step tentang bagaimana menulis apa namanya menulis per paper ya, menulis makalah ilmiah. Terasa bagus sekali Bapak. Jadi yang penting begini, di sini ada poin-poin di mana apa itu prom-promnya itu sebetulnya yang yang penting. Ya, siap. Paling tidak
Paling tidak gini, biasanya kalau orang bikin paper itu selalu macet di tengah jalan. Selalu- Entah tengah jalan atau awal jalan atau mungkin malah menjelang selesai juga macet lagi kan. Nah, dengan adanya paling tidak pertemuan ini kita dibantu dibuat apa ya semacam petunjuk. Nah, dengan prom yang seperti ini paling tidak itu membuka kembali jalan membuka pemikiran kembali untuk bisa meneruskan. Begitu Pak, mungkin terima kasih sekali. Nah, tapi yang penting oleh karena itu kalau bisa mohon perkenan nanti promnya bisa di-share. Siap, Bisa insya Allah di-share. nanti akan Iya. kami bantu untuk share Bapak. Iya, baik. Oke. Saya rasa begitu Pak, karena ini memang yang penting adalah jangan sampai pada saat kita menulis paper itu macet terus akhirnya frustrasi. Semoga tidak Bapak ya. Nah, itu. Dengan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini insya Allah seperti itu bisa kita hindari lah. Bisa Amin. kita dan mudah-mudahan bisa makin memajukan. Intinya Baik, begitu. baik, baik. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas apa namanya pesan dan kesannya. Ibu Fitri Iya. sih barangkali boleh disampaikan mungkin pesan atau mungkin kesan selama pelatihan dua pertemuan ini, Bu. Oke, terima kasih izin tutup kamera. Oh, boleh, tidak apa-apa, Ibu. Oke, Oke, monggo. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah lebih tercerahkan lagi, Prof. Dan apalagi saya kan sedang mengerjakan disertasi gitu. Jadi selama ini kan banyak hal yang belum diketahui gitu. Jadi ketika belajar sama Prof itu Masya Allah jadi lebih terbuka gitu dan lebih memudahkan ketika saya mengerjakan disertasi. Cuma mungkin yang kayak tadi pertanyaan saya, benar ya Prof, yang pas saya coba sampai yang pelatihan pertama juga ikut Prof. Itu saya cari yang brain text itu. Jadi ternyata memang ada beberapa sumber dari brain text itu yang akhirnya memaksakan diri untuk menyambung-nyambungin gitu loh. Apalagi kalau kuantitatif itu kan kayak misalnya pengaruh pendapatan terhadap minat menabung misalnya gitu loh Prof. Dan di Scopus itu kan biasa kan katanya kata kunci keywordsnya gitu kan nyari di Scopus. Tapi itu nggak masuk di dalam jurnalnya misalnya kayak gitu. Jadi judulnya lain, di dalamnya isiannya lain gitu. Jadi ketika harapannya sebenarnya ketika ada AI itu kan lebih mempermudah untuk mencari judulnya gitu. Nah, ternyata ketika masuk di AI pun termasuk Braintext terus ChatGPT setelah dicari lagi, saya kan nyoba lagi kan nyari bener nggak sih ini judulnya. Pas ditelusuri itu memang bener bohong gitu loh bahasanya. Jadi ada yang ketemu, ada yang enggak gitu. Jadi tapi akhirnya dari situ bahwa sekali lagi kita jadi belajar bahwa AI itu memudahkan saja, tetapi harus sekali lagi cross check lagi gitu. Jadi jangan jangan langsung percaya-percaya gitu aja gitu. Tetapi sekali lagi saya sangat berterima kasih dengan Prof. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Prof. Atas ilmunya selama ini dan jadi haus lagi, pingin belajar lagi. Terima kasih Prof. Oke. Terima Semoga kasih juga Mas. ya sama-sama Bu Fitri ya. Semoga pelatihan-pelatihan selanjutnya apa dapat mengakomodir apa yang Bapak Ibu harapkan. Terus tadi ada usulan dari Ibu Muslimah ya. Semoga nanti bisa dipertimbangkan dan kita wujudkan untuk kebaikan bersama. Insya Allah Pak Budi next pertemuan semoga bisa memberikan apa testimoninya mungkin. Bapak Ibu, karena sudah pukul 21.17 dan mungkin tidak ada diskusi lagi, terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Kami di sini dan tim beserta Pak Akbar mendoakan semoga setiap karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu usahakan, upayakan ke depannya berjalan dengan lancar dan tentunya kita berdoa dan berharap semoga apa yang kita tuangkan dalam tulisan itu memberikan manfaat untuk kemajuan generasi kita setelahnya, Bapak Ibu. Karena ya mungkin dengan pendidikan ini jalan pintas kita untuk apa namanya memajukan negara kita tercinta, pendidikan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan harapan-harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup sesi malam hari ini dengan bersama-sama baca doa menurut agama kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita tutup Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bapak Ibu yang ingin meninggalkan room meeting kami persilakan.